Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aftika Khairunisa akan mempresentasikan makalah review saya yang berjudul Chloroquine sebagai inhibitor pada enzim ACE2 pada sel yang terinfeksi SARS coronavirus. Baiklah, di sini makalah review saya akan saya jelaskan dalam PPT ini yang berisi beberapa bab. 1. Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Selanjutnya tinjauan pustaka mengenai SARS, sindrom pernafasan akut, SARS coronavirus, dan chloroquine. Pada bab 3 ada pembahasan, lalu pada bab 4 ada penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Yang pertama di sini ada latar belakang. Yang melatar belakangi saya dalam menulis makalah review ini adalah di mana ada pada tahun 2003 awal 2003 ditemukan sebuah penyakit yang disebabkan oleh SARS coronavirus, mana penyakit ini merupakan penyakit sindrom pernafasan akut. Nah, penyakit ini memiliki ciri-ciri seperti penyakit pneumonia yang menyerang sistem pernafasan manusia. Untuk dapat menghambat penyebaran virus ini, dilakukanlah studi yang bertujuan untuk mencari vaksin untuk organisme yang terinfeksi oleh virus ini, di mana virus ini menginfeksi organisme melalui sel, yaitu sel VROE6, di mana virus ini berikatan dengan sisi aktif dari sel ini. Nah, sel ini merupakan paku glikoprotein yang ada di bagian tubuh virus itu akan melekat dengan enzim ACE2, angiotensin converting enzyme 2, yang cocok dengan paku glikoprotein dari virus ini. Kemudian setelah melekat, virus ini akan melepaskan materi genetiknya ke dalam sitoplasma sel. Dan telah ditemukan sebuah cara untuk menambahkan inhibitor agar sisi aktif enzim ACE2 ini tidak berikatan dengan paku glikoprotein dari virus. Nah, berdasarkan hasil studi tersebut, saya mereview beberapa studi tersebut menjadi sebuah paper yang bertujuan untuk agar dapat memahami tentang sindrom pernafasan akut atau SARS dan mengenai SARS coronavirus, dan mengetahui mekanisme bagaimana chloroquine dapat menjadi inhibitor dalam penyebaran dan infeksi SARS coronavirus. Dan adapun manfaat dari penulisan ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang SARS coronavirus dan menjelaskan inhibitor dalam penyebaran SARS coronavirus. Selanjutnya saya masuk ke tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka yang pertama itu dibahas tentang SARS, sindrom pernafasan akut, atau singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome. Wabah SARS merupakan wabah serius yang disebabkan oleh SARS coronavirus. Nah, SARS ini telah menjadi keadaan darurat kesehatan masyarakat dunia pada akhir tahun 2002 dan awal 2003. Penyakit ini pertama kali dilaporkan di provinsi Guangdong, Cina, yang menyebabkan penyakit semacam pneumonia dengan tingkat kematian yang lumayan tinggi. Nah, pada
tahun itu telah ditemukan data bahwa kasus ini telah menyebar di paling kurang 30 negara di bulan-bulan awal kemunculan virus ini. Dan pada penyebaran virus ini terdapat lebih dari 9.000 kasus individu telah terinfeksi dan 800 kasus terbunuh karena virus SARS yang tersebar di Asia. Nah, selanjutnya tentang SARS coronavirus. SARS coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit SARS tadi. Dia adalah patogen yang muncul dengan cepat yang menimbulkan konsekuensi serius bagi kesehatan masyarakat. SARS coronavirus merupakan sebuah virus positif stranded RNA beramplop dengan poliadenilasi yang berkisar antara 28 sampai 32 pasangan basa yang menunjukkan genom virus yang besar yang mengkode protein replikasi vialnya dan yang sebagian besar strukturnya adalah protein termasuk paku, nukleokapsid, membran, dan protein amplop kecil. Dan ada beberapa protein kecil dengan fungsi yang belum diketahui. Nah, SARS coronavirus ini memiliki taksonomi sebagai berikut, mana kingdomnya adalah virus, realmnya Riboviria, phylum Incertaesedis, order Nidovirales, keluarga Coronaviridae, genus Beta coronavirus, subgenus Sarbecovirus, spesies Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus. Nah, siklus hidup dari SARS coronavirus ini adalah sebagai berikut. SARS coronavirus ini menginfeksi sel di dalam tubuh organisme, yaitu sel VeroE6 melalui peleburan pelekatan antara virus dengan membran sel, di mana paku glikoprotein pada membran virus amplop dari virus ini terdapat paku-paku kecil yang merupakan glikoprotein. Paku-paku tersebut nantinya akan berikatan dengan reseptor, di mana reseptor pada sel VeroE6 itu merupakan enzim ACE2, angiotensin converting enzyme 2, yang ada di membran sel target, yaitu sel VeroE6. Kemudian setelah virus ini berikatan dengan si target, dia akan melepaskan materi genetiknya ke dalam sitoplasma, di mana materi genetik dari virus ini berupa RNA. Nah, berikut adalah struktur dari enzim ACE2 yang merupakan akseptor dari SARS coronavirus. Nah, ini adalah bagaimana SARS coronavirus menginfeksi sel VeroE6, yang gambar ini saya dapatkan dari Journal of Virology. Nah, di sini ada di bagian ini, di bagian virus terdapat gambar virus SARS-CoV. Nah, ini merupakan virus SARS coronavirus, di mana virus ini di mana di sini ada bagian paku glikoproteinnya, dan di bagian dan ini adalah enzim sisi aktif dari, dan ini merupakan enzim ACE2 yang merupakan akseptor dari virus ini. Nah, nantinya paku-paku pada SARS coronavirus berikatan dengan enzim ACE2 lalu masuk ke dalam sel dan melepaskan materi genetiknya atau RNA-nya, kemudian ia menginfeksi sel. Nah, ini adalah kompleks yang dibentuk oleh enzim ACE2 dengan spike atau paku glikoprotein dari virus.
Nah, selanjutnya kita masuk kepada kloroquine. Nah, ini adalah struktur dari kloroquine. Selanjutnya kita masuk kepada sifat fisika dan sifat kimia dari kloroquine seperti yang dapat dilihat di slide. Rumus molekulnya yaitu C18H26CIN3, berat molekulnya 319,9 gram per mol, berbentuk padat, berwarna putih sampai kuning, berbentuk kristalin. Dia tidak berbau, rasanya pahit, titik leleh, 47 derajat Celcius, dan kelarutan larut dalam air. Selanjutnya, fungsi dari kloroquine. Kloroquine ini pada dasarnya memiliki fungsi untuk pencegahan dan terapi malaria, sebagai agen antiinflamasi untuk terapi reumatoid arthritis dan lupus erythematosus, dan peningkatan pH endosom. Nah, selanjutnya kita masuk ke berikutnya, yaitu pembahasan. Di pembahasan ini kita akan membahas bagaimana kloroquine, apakah kloroquine efektif untuk mencegah penyebaran dan infeksi dari SARS coronavirus. Dari hasil studi melalui jurnal yang jurnal oleh Martin J. Vincent dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh jurnal Virology Journal, di mana di sini telah diungkapkan bahwa kloroquine itu efektif dalam mencegah penyebaran SARS coronavirus dalam kultur sel. Kloroquine mengganggu glikosilasi terminal dari reseptor seluler, yaitu enzim angiotensin converting 2 atau ACE2. Hal ini dapat mempengaruhi pengikatan reseptor virus dan menghilangkan infeksi. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kloroquine ditambahkan ke dalam sel VROE6, maka sisi aktif dari enzim angiotensin converting enzim 2 itu akan berubah sehingga paku glikoprotein dari virus tidak dapat berikatan dengan enzim ACE2 tersebut. Nah, ini adalah efek penambahan kloroquine sebelum infeksi SARS coronavirus. Penelitian ini dilakukan dengan cara sel VROE6 pertama-tama ditambahkan dulu dengan kloroquine atau diinjeksikan kloroquine ke dalam sel tersebut. Setelah 20-24 jam penambahan kloroquine, maka sel itu diinfeksikan dengan virus SARS coronavirus. Di sini terlihat hasilnya pada gambar yang A. Pada gambar A ada 4 gambar, di mana yang pertama ini itu sel diinfeksikan dengan SARS coronavirus, tapi sebelumnya tidak ditambahkan kloroquine. Terlihat bahwa infeksi sel sangat besar. Pada penambahan 0,1 mikromolar kloroquine, terlihat pengurangan infeksi dari SARS coronavirus tersebut. Nah, dan begitu juga pada penambahan kloroquine dengan konsentrasi 1 mikromolar dan 10 mikromolar, terlihat hampir tidak terinfeksi SARS coronavirus. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan bagaimana efek penambahan kloroquine setelah infeksi SARS coronavirus. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara pertama-tama sel VROE6 itu diinfeksi dengan SARS coronavirus. Setelah diinkubasi selama kurang lebih 18 jam, baru ditambahkan kloroquine seperti yang terlihat pada gambar. Bagaimana efek penambahan kloroquine-nya? Yang pertama, yang pada gambar A ini
setelah 18 jam inkubasi tidak ditambahkan kloroquine. Yang kedua, ditambahkan kloroquine dengan konsentrasi 0,1 mikromolar, dimana pada penambahan 0,1 mikromolar kloroquine ini infeksi dan penyebaran dari virus SARS coronavirus berkurang sebanyak 50%. Begitu juga dengan yang 1 mikromolar juga berkurang sebanyak 50%. Nah, untuk 10-33% mikromolar kloroquine, infeksi dan penyebaran SARS coronavirus berkurang sebanyak 94%. Begitu dengan yang 100% juga berkurang sebanyak 94%. Nah, ini adalah cara kerja bagaimana kloroquine dan menghambat penyebaran dari SARS coronavirus. Dia mengubah sisi aktif dari enzim ACE2 sehingga SARS coronavirus tidak dapat berikatan dengan reseptornya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Mana kesimpulan yang dapat saya ambil dari paper review ini adalah, yang pertama, SARS merupakan penyakit yang disebabkan oleh SARS coronavirus. Yang kedua, SARS coronavirus menginfeksi sel VRO-E6 dengan S-glikoproteinnya sebagai mediator. Reseptor dari virus ini adalah enzim ACE2. Selanjutnya, dengan pemberian inhibitor kloroquine, seksi aktif dari enzim ACE2 berubah dan S-glikoprotein dari virus tidak dapat berikatan dengan membran sel. Selanjutnya, tidak terjadi ikatan antara S-glikoprotein dari virus dengan membran sehingga materi genetik dari virus ini tidak dapat memasuki sel sehingga sel tidak terinfeksi oleh SARS coronavirus. Selanjutnya, kloroquine merupakan inhibitor yang potensial dan efektif untuk penyebaran dan infeksi SARS coronavirus. Sekian presentasi dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.